kita bersama-sama membacakan istighfar ahlil bait sebanyak 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana pi'a wa wafirli amalan maqbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrini Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana bi'a wa wafirli amalan maqbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrini Siddiq wa Umar Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi jidni imana bi'a wa wafirli amalan maqbulan ya Allah ya Muhammad ya Abi Bakrini Siddiq wa
Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberkatilah sahabat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasawabina laruhaniya Tuan Guru Muhammad Riyadi Sinaga Satari, wasawabina laruhaniya al-mukarram kutubi Sayyidina kakek saya Muhammad Zainal Arifin Al-Malik Asatari As-Sahid, wasawabin ila ruhi Abdul Jalal Muqrisin rahimakumullah, wasawabin ila ruhaniya Sayyidina wa Habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi Abdul Hamid Jama' Suwari waliullah kudusullah. Dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara belajar bertausiah, karena kakek Malik telah menyuruh kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik setelah ba'da maghrib untuk belajar bertausiah. Dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja kepada Bapak Muhammad Sofi Al-Malik, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bibarakatillah ala syafaati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sawabi ila ruhaniyah kakek Syekh Waliullah Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid, wa sawabi ila ruhi Syekh Sayyidina Habibina Barakatina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jama' Suwari waliullah kudusullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman pada diri kita, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah, kepada guru kita semua, kakek Syekh Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Satari As-Sahid, semoga oleh Allah diberikan selalu kesehatan agar supaya bisa senantiasa menasihati diri kita semua. Amin amin Allahumma amin. Dan saya muliakan kepada Bapak Guru kita Muhammad Susianto Al-Malik, semoga diberikan kesehatan oleh Allah agar bisa senantiasa menasihati kita semua. Amin amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula yang saya hormati kepada Bapak Guru yang hadir pada malam hari ini. Saya di sini diamanahi oleh kakek Malik untuk belajar bertausiah. Dan apabila nantinya
ada salah kata atau salah dari penyampaian, mohon dengan segala hormat untuk Bapak Guru dibenarkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa duduk untuk mengkaji ilmu, yaitu ilmu ma'rifatullah yang diajarkan oleh guru kita, yaitu Tuan Syekh Kakek Malik. Dan apa-apa yang akan dikaji pada malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita semua untuk kehidupan kita, agar bisa lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak dalam perbuatannya untuk menghadapi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Dalam Islam kita harus mengenal dengan 4 pilar. 4 pilar ini yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ibarat syariat dan hakikat, ibarat itu kue. Ketika syariat itu ibarat kulitnya atau kemasannya, dan hakikat itu adalah isinya. Nah, di situ ketika kita mengisi dalam bungkus ataupun kemasan itu, di dalam kemasan itu terdapat roti kan gitu, roti yang enak kan gitu, itu layak apa enggak kira-kira untuk dijual? Kan layak kan begitu. Tetapi ibaratnya kita mengisi dengan bangkai kan gitu, sedangkan kulitnya itu, kemasannya itu bagus, menarik kan gitu, tetapi isinya bangkai. Itu namanya ketika dijual adalah pembohongan kan gitu. Sama halnya ketika kita menjual roti tetapi tidak ada bungkusnya, itu kira-kira harganya bisa mahal atau murah kan gitu. Jadi kalau roti itu ada bungkusnya dan menarik bungkusnya, itu akan terlihat menarik dan isinya pun juga enak kan gitu. Jadi antara syariat dan hakikat ini kita harus jalan bersamaan. Jika ingin kemasan itu menarik dan juga isinya itu enak atau lezat, maka ibaratnya kita harus, kalau dalam syariatnya sholat, kita harus syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu kan gitu. Tetapi kalau ingin kita itu dalam kemasan roti itu terdapat roti yang bagus atau roti yang lezat, kita harus berhakikat. Nah, di sini ketika kita harus berhakikat, kita harus ada jalan di situ, ada tali wasilah. Kita tidak bisa langsung kepada Rasulullah karena kita tidak menjumpai Rasulullah.
dan siapa dan kepada siapa kita itu mengenal atau ada pada jalan untuk berhakikat kan itu, untuk menyampai daripada tujuan itu kan gitu. Kan hakikat itu adalah tujuan. Jadi bagaimana kita untuk mengenal daripada tujuan itu? Maka kita harus bertali wasilah. Sehingga kita bisa menyampai kepada makrifat. Tetapi sekarang ini kita masih jauh dikatakan untuk ke makrifat itu. Maka sekurang-kurangnya kita itu patuh kepada tali wasilah itu, yaitu kalau yang diikuti kita yaitu guru kita, yaitu kakek Malik. Jadi sekurang-kurangnya kita harus patuh kepada beliau. Ketika kita tidak patuh kepada beliau, sama halnya dengan umat Nabi dahulu. Ketika para sahabat patuh dan lainnya tidak patuh, maka yang tidak patuh itu tidak selamat. Dan maka dari itu apa yang diajarkan oleh kakek Malik, ketika kita ingin mengenal daripada Allah, maka pakailah sifat Allah, yaitu sekurang-kurangnya 2 sifat, yaitu sifat yang paling dekat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dari itu bersyukurlah kita semua yang sekarang ini bertari wasilah atau berguru yang sampai kepada Rasulullah. Maka dari itu mari kita patuh terhadap beliau. Apa-apa yang disampaikan oleh beliau kita harus patuhi, kita harus jalani, kita harus mengamalkannya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau salah dalam penyampaian, mohon dengan segala hormat oleh Bapak Guru untuk dibenarkan. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah dari Bapak Muhammad Sopi Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan dapat mengamalkannya. Untuk meluruskan tausiah dari Bapak Muhammad Sopi Al-Malik dan menambah kalam-kalam beliau, kami mohonkan kepada Tuan Guru kita Muhammad Susianto Al-Malik, dan tidak mengurangi rasa hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illadzi arsala bil huda wa dinil haq alisiruhu kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dibarakatilah ala safatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
wa sawabina ala waruhani al-mukarram kakek saya Sayyidina Wali Allah Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Sattor ya Sayyid, wa sawabina ala waruhani Sayyidina ashabi ratibi kutubi Syekh Abdul Hamid Jamal Suwari Wali Allah Qudusullah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah pada malam hari ini kita masih bertatap muka kembali guna untuk melaksanakan sholat fardu maghrib tadi berjamaah bersama-sama, sehingga terselesainya sholat fardu kita. Maka pada malam hari ini kita ada sedikit, yaitu untuk bertatap muka tentang masalah hukum ilmunya Allah, belajar bertausiah, melancarkan kaji agar kita mampu menyampaikan kepada orang yang membutuhkan ilmu kita tersebut. Allah memberikan suatu cermin kepada kita, seperti Allah memberikan suatu rahasia di balik rahasia yang tidak kita ketahui, terutama tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Banyak sekali kita selalu tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berpegang teguh kepada apa yang telah Allah turunkan kepada kita, yaitu rahmat. Dan selawat berangkatkan salam sama-sama kita aturkan kehadiran baginda Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mengharapkan syafaat dan pertolongan daripada beliau, dan juga selalu mengharapkan sawab doa dari ahli waris kita, al ulama warasatul anbiya. Semoga bertambah-tambah cinta kasih Tuhan kepadanya, agar para pemimpin kita mendapatkan keberkahan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, terutama kepada orang tua yang saya tuakan, kepada saudara-saudara saya yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Tadi kita telah mendengarkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita tentang bagaimana belajar tentang masalah ilmu yang tadi telah diterangkan 4 tangga, 4 pilar syariat, torekat, hakikat, dan ma'rifat, dan diberikan satu dalil, satu contoh bagaimana manusia itu bisa mensyariatkan hakikat, dan bagaimana juga manusia bisa menghakikatkan syariat. Jadi keduanya itu butuh. Kita butuh bungkus dan kita butuh yang namanya dagingnya. Jadi ketika kita sudah memasuki ilmu hakikat, jangan lupa kita kepada syariat, karena itu adalah bungkus. Seperti yang namanya pisang. Pisang itu tidak akan bisa tumbuh dagingnya tanpa bungkusnya. Nah, jadi ketika kita sudah masuk ilmu hakikat, ya kita jangan lupa kembali kepada syariat, karena awal mula itu semua adalah syariat, ya, untuk menyempurnakan daripada torekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, jadi kepada seluruh yang mendengar daripada satu permainan Allah yang telah ditentukan kepada kita semua, nah, jadi jangan sampai kita yang sudah tingkatan ilmunya mungkin sampai ke ma'rifat ataupun ke hakikat, lalu kita merupakan daripada dasar tangga utama, toh juga kita akan kebelabakan. Nah, karena semua itu harus kita pakai semua, harus kita pakai semua ilmu-ilmunya Allah. Nah, maka kita di tarekat ini suruh belajar, ya, kita suruh belajar. Maka ada satu pepatah dikatakan, belajarlah kamu, ya, belajarlah kamu dengan pengalaman, dan belajarlah kamu dengan kenyataan. Nah, jadi dengan kita belajar ini, kita mendapatkan suatu ilmu kepada wali kita, agar kita bisa menerapkan dalam satu kehidupan kita, terutama di dalam kehidupan rumah tangga kita, seperti anak istri kita sendiri, sebagai tempat belajar kita pertama sekali.
lalu kepada orang yang mau mendengarkan kalam kita ataupun ilmu daripada ilmu kita semua. Nah, inilah yang menjadi satu permasalahan kepada kita. Tetapi ada beberapa satu penafsiran. Ini satu penafsiran ya, mungkin di luar nalar ataupun di luar pemikiran. Ada satu manusia ataupun seorang anak yang dia itu patuh kepada gurunya, bahkan mati pun dia untuk gurunya. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, dia tetap mengerjakannya karena dia itu belajar kepada gurunya. Ya, boleh-boleh saja, tetapi ingat, di dalam ilmu Ma'rifatullah kakek Malik sudah berkata, wali itu ada dua, maka dikatakan langit dan bumi ya. Langit dan bumi. Langit itu para wali-wali Allah, bumi itu adalah wali abdal, yaitu orang tua kita sendiri. Yang menjadi permasalahan, peradaban kita di dalam tarekat ini luar biasa, tetapi di dalam keluarga peradaban itu nggak kita tampakkan. Kita tampakkan peradaban itu hanya melalui pengajian. Inilah yang kadang kita masih ada salahnya cara belajar kita. Nggak kita tampakkan dalam keluarga kita. Mungkin kita mencium tangan orang tua kita setahun sekali kalau Idul Fitri, hari raya, kan begitu. Bahkan kepada guru kita mau tiap jumpa kita pasti memakai satu peradaban. Jadi semua harus kita pakai. Kan ingat, sementara kembali kepada Allah itu tangga pertama kita kan alam mulki, alam seorang ibu, kan itu. Melalui mereka juga awal utama kita menuju kepada kembali kepada Allah. Kan? Maka ketika kita mampu mencontohkan ilmu yang wali berikan kepada kita ataupun guru yang memberikan kepada kita, kita terapkan dalam kehidupan kesehari-hari, itulah ilmu yang bermanfaat yang dipakai oleh keluarga kita. Ya memang tidak salah kita berbakti kepada wali Allah, nggak salah. Nah, tapi kakek Malik pun sering menerangkan juga, agar kita tahu cara bertuhan. Nanti kita salah kaprah, kita nggak tahu cara bertuhan. Ya kalau sampai ngaji pun kita nggak tahu cara bertuhan, untuk apa kita ngaji? Kan begitu. Kita diajari cara bertuhan. Ya maka kita suruh kembali kepada awal kejadian tadi. Ya, kembali kepada Allah melalui alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahu, kandungan ibu, bapak, guru, dulu para nabi, sekarang wali, lalu Allah. Kan tidak segampang itu. Kita harus memakai sifat Rahman, kita sifat Rahim. Kita harus sholat nggak pernah putus di alam mulki, zakat nggak pernah kita putus di alam malakut. Lalu kita suruh berdakwah di alam jabarut. Lalu alam lahu memakai sifat kasih dan sayang, baru kita masuk alam lapusa. Nah, jadi 4 ilmu inilah yang tadi diterangkan oleh Tuan Guru kita, syariat, hakikat, torekat, ma'rifat. Ketika kita tahu dasar, kita tahu jalan, kita tahu tujuan, pasti sampai kepada yang kita kenal. Nah, itulah ilmu. Nah, ketika ilmu itu kita bungkus tadi yang disampaikan, ketika ilmu kita bungkus, lalu kita tauhidkan, kan gitu. Kita tauhidkan. Ilmu itu kita tauhidkan melalui apa? Melalui nama, sifat, asma, apa jat. Nah, seperti yang kakek terangkan waktu ngaji semalam. Nah, kalau kita ingin tahu cara bertuhan, cara kerjanya memakai tauhid. Tauhidkan. Kamu ingin bertuhan, memakai sifat Tuhan itu apa? Afalnya, perbuatannya saja boleh, atau sifatnya saja boleh. Sifat Rahman Rahim itu adalah sifat Allah, perbuatan Allah, zatnya Allah, dan perbuatannya Allah. Itulah tahapan-tahapan agar kita bisa mentauhidkan 4 pilar
yang kakek Malik terangkan pada malam hari itu berhubungan kepada ilmu tadi. Maka syariat, torekat, hakikat dan marifat memang benar. Syariat tanpa hakikat fasik, tapi syariat tanpa hakikat jindik kan ini. Jadi caranya bagaimana? Ya dua-dua dipakai. Kalau di sini syariat tanpa hakikat fasik, hakikat syariat jindik. Jadi bingung kalau kita nggak bisa mengambil satu hukum tadi, dipakai syariat hakikat fasik, hakikat syariat jindik. Jadi apa? Ya dipakai dua-duanya, biar nggak fasik, biar nggak jindik. Itu cara kerjanya kan ini. Jangan sampai kita syariat apa hakikat fasik, hakikat apa syariat jindik. Nah, maka dua-duanya dipakai agar sampai pada ilmu hakikat. Nah, itulah satu pengetahuan yang mungkin saya ingat apa-apa yang disampaikan oleh wali kita tentang bagaimana cara kita belajar berilmu. Makanya saya sedikit tadi memberikan satu keterangan. Belajar berilmu atau menuntut ilmu tataria di torekat ini, yang pertama kita belajarkan adalah masalah peradaban. Makanya saya katakan tadi ya, peradaban itu jangan hanya kita letakkan di dalam torekat kita, tapi letakkanlah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Seperti kita menyalami orang tua kita, seperti bagaimana kita sungkem kepada guru kita. Lah kalau itu kita terapkan, berarti memanglah ilmu peradaban itu kita pakai di dalam kehidupan luar sataria. Jangan hanya kita di torekat ini saja. Nah, nampaknya kita peradabannya oke, tapi kita sama keluarga kita saling kondok-kondokan kan ini. Ya namanya manusia, ya kita pun tidak luput dari salah dan silap. Tetapi itulah pesan daripada wali kita, bagaimana cara kita belajar ya, mengamalkan ilmu yang wali berikan kepada kita agar kita bisa mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Nah, jadi kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita tuntut ilmu marifatullah ataupun ilmu di torekat ini, di dalam wadah ini sampai akhir hayat kehidupan kita. Karena kakek Malik pun berpesan kepada kita, sesulit-sulitnya ekonomi kita, sesusah-susahnya Allah memberikan satu cobaan kepada kita, teruslah kita berjalan sampai akhir hayat kita, karena mati dalam belajar, surga tanpa hisab, api neraka. Inilah yang bisa menjadi satu kekuatan kepada kita. Kalau kita ingin jalan kembali kepada Allah dengan cara seperti itu, mungkin kita nggak mampu ya. Kita nggak mampu Pak kalau kita ingin kembali kepada Allah ya. Karena kembali kepada Allah itu sudah ditetapkan sama kakek Malik ya. Kita sifat kasih sayang kadang kita masih berubah-ubah kok kan itu. Dakwah juga kita masih banyak malasnya. Jadi mau tidak mau, ikutilah seperti teman-teman kita ataupun pengikut Sayyidul Kahfi, di mana gurunya dia ikut, apa perintahnya dia juga ikut. Itu yang dikatakan mati dalam belajar pasti surga tanpa hisab, api neraka. Hanya inilah satu-satunya jalan kita bisa kita selamat dunia dan akhirat. Kalau ingin cara kembali kepada Allah mungkin sulit bagi diri kita, tapi dengan kita selalu belajar dan belajar sampai kita mati, inilah titik terakhir daripada diri kita. Satu terakhir daripada saya, ketika kita belajar di tarekat ini, ketika kamu tahu cara bertuhan, kejarlah titik Tuhan tersebut, karena dengan cara itulah kita bisa sampai kepada alam yang kita nanti-nantikan, yaitu kembali kepada Allah. Ya mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisalah menjadi suatu ilmu kepada diri saya pribadi dan kepada saudara-saudara saya yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Jadi intinya tadi yang saya sampaikan hanya satu yang saya pesankan tadi, terutama untuk diri saya ya, tentang masalah ilmu tadi, tentang peradaban. Coba-coba kita belajar peradaban di dalam kehidupan rumah tangga kita ataupun keluarga kita, untuk mencontohkan perbuatan. Enggak kita bisa contohkan ilmu, kita contohkan perbuatan. Insya Allah
Allah memberikan jalan kepada kita. Begini isi daripada saya, maka saya tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang begitu banyak, wawasan-wawasan ilmu yang begitu banyak dari Tuan Guru kita Muhammad Susianto Al-Malik. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pelajaran buat diri kita semuanya. Dan untuk mengambil berkahnya, kami mohonkan kepada Bapak Muhammad Daiman Sinaga Al-Malik untuk membawakan doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallim ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jaddina wa ustadina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakatil Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sabir rohani sayyidina Muhammad Zainal Arifin Al-Malik As-Sadar Syahid wa sabir rohani sayyidina wa habibina wa barakatina ashabi ratibi kutubi al-jama' suwarullah kudusullah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa